Judul penelitian kualitatif yang saya ambil di sini adalah peranan media sosial sebagai strategi pemasaran pada sewa kostum salon nikah di Bendungan. Dari latar belakangnya adalah di era digital, penggunaan sosial media telah menyebar dengan pesat. Salah satu penerapan yang umum pada sosial media yaitu dalam menerapkan strategi komunikasi pemasaran. Saat ini, masyarakat sangat dimudahkan dalam berkomunikasi antar manusia, ditambah dengan gadget yang semakin hari semakin berkembang yang dapat mempermudah manusia untuk berkomunikasi walaupun jauh jaraknya. Dalam komunikasi ini tentunya sangat membutuhkan internet untuk mengaplikasikannya. Teknologi internet sampai saat ini masih terus berkembang dari tahun ke tahun. Internet juga telah menghasilkan suatu alat komunikasi yang sangat mudah untuk diaplikasikan oleh setiap orang. Penerapannya yaitu di dalam dunia digital dan sumber informasi yang tersedia melalui jaringan internet ataupun jaringan komputer, menyebabkan banyak perubahan dalam pemasaran tradisional dan persepsi konsumen. Media sosial pada dasarnya dimanfaatkan sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam strategi pemasaran pada berbagai bisnis dari skala kecil maupun skala besar. Strategi pemasaran memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi di mana secara finansial lebih praktis dan efisien. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan jaringan media sosial. Promosi menggunakan media sosial selain tidak berbayar juga bisa menjaring pelanggan baru dari media sosial. Menurut hasil survei saat ini, penggunaan Facebook merupakan salah satu sosial media yang paling diminati mayoritas masyarakat. Penduduk Indonesia sendiri memiliki urutan nomor 3 sedunia untuk pengguna akun media sosial Facebook terbanyak setelah Amerika Serikat dan India. Hal seperti ini akan memberikan peluang bagi pemilik UMKM supaya bisa bersaing di pasar dengan sarana media sosial ini. Di sini saya mengambil judul mengenai studi kasus Salon Rika. Salon Rika di sini sudah berdiri selama 15 tahun dan memulai usahanya dari jasa make up, tata rias yang kemudian semakin hari yang terus berkembang, semakin besar seperti sekarang ini. Dan kemudian merambah ke sewa kostum juga. Omset dari sewa dan make up dari Salon Rika pun ini semakin hari semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan paparan yang ada di atas, penelitian di sini berupaya untuk menggambarkan peranan media sosial sebagai strategi pemasaran pada perusahaan UMKM dengan studi kasus Salon Rika. Dapat disimpulkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan pengaruh media sosial terhadap sewa kostum di Salon Rika? Yang kedua, apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan sewa kostum di Salon Rika? Tujuan penelitian di sini yang pertama adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh signifikan media sosial terhadap sewa kostum di Salon Rika. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan sewa kostum di Salon Rika. Kemudian mengenai manfaat penelitian, yang pertama yaitu untuk peneliti sendiri, yaitu sebagai dasar penyusunan proposal penelitian supaya bisa memperoleh data yang tepat dan akurat. Mungkin dalam jangka panjang, hasil dari riset ini bisa memperdalam ilmu dalam bidang pemasaran dan sebagai salah satu bekal teori yang didapatkan selama perkuliahan pada penerapannya di dunia nyata. Bagi pemilik usaha di sini, hasil dari penelitian ini diharapkan supaya bisa dijadikan sebagai acuan untuk pemilik usaha, khususnya dalam hubungan dengan endorsement selebgram dan pengaruh feed yang didapatkan oleh pemilik usaha. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Premi Wahyu Widyaningrum dengan judul Peran Media Sosial sebagai Strategi Pemasaran pada Sewa Kostum Meyu Aiko Malang yang dibuat pada tahun 2016 bulan Desember.
Yang kedua adalah Suhartono Chandra dan Richard Andrew dengan judul Peran Media Sosial dalam Strategi Komunikasi Pemasaran di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta yang dibuat pada tahun 2018 pada bulan Oktober. Yang ketiga adalah Jeffrey Ramdhani dan Mas Karto Lukinara Rosmadi dengan judul Peran Media Sosial dalam Mendukung Pemasaran Produk Organisasi Bisnis. Di sini saya mengambil 3 kajian teori, yaitu yang pertama adalah strategi pemasaran, yang kedua adalah konsep media baru melalui media sosial, dan yang ketiga adalah pemasaran jasa. Strategi pemasaran merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan jasa ataupun barang yang secara berkesinambungan bertujuan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan dari rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Dan penetapan dari strategi pemasaran di sini bertujuan supaya bisa mencapai sasaran-sasaran pemasaran. Strategi pemasaran di sini terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah konsep media baru melalui media sosial. Teori media baru adalah sebuah teori yang telah dikembangkan oleh Pierre Levy yang telah mengemukakan kalau media baru adalah teori yang membahas mengenai perkembangan media. Di dalam teori media baru ada 2 pandangan, yaitu yang pertama adalah pandangan interaksi sosial, di mana membedakan media menurut kedekatannya dengan tatap muka. Yang ketiga adalah pemasaran jasa. Menurut Umar tahun 2003, pemasaran jasa merupakan pemasaran yang bersifat intangible dan imaterial, yang dilakukan pada saat konsumen berhadapan dengan produsen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa merupakan sebuah tindakan yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, dalam arti jasa yang diberikan tidak bisa terlihat, tidak bisa didengar, diraba, ataupun dirasa sebelum dikonsumsi. Metode penelitian di sini adalah peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Karakteristik dari penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah dengan menggunakan kata-kata dalam mendeskripsikan hasil penelitian, maka hasilnya akan lebih tajam dan mendalam. Penelitian deskriptif juga berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Selanjutnya, fokus penelitian dari penelitian ini yaitu mengemukakan dari peranan media sosial sebagai strategi pemasaran pada salon Rika dalam memaksimalkan penjualan jasa sewa kostum, di mana terdiri dari marketing mix dan strategi STP, serta menganalisis peranan dari media sosial yang telah diimplementasikan oleh salon Rika. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Salon Rika, jasa rental kostum dan make up di Jalan Gunung Mas, Jember. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi waktu bagi peneliti. Selain itu, Salon Rika telah menetapkan media sosial dan websitenya dalam melaksanakan strategi pemasarannya. Alasan dari peneliti memilih Salon Rika juga karena mewakili dari UMKM apabila dilihat dari skala permodalan dan telah berdiri selama 15 tahun dan terus berkembang semakin besar dari tahun ke tahun. Sumber data penelitian. Dalam data penelitian ini, data yang digunakan adalah data-data primer yang telah peneliti kumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan owner Salon Rika, jasa make up dan sewa kostum, dan data sekunder yang termasuk dokumentasi media-media website dan sosial media yang telah digunakan oleh Salon Rika, berbagai literatur, jurnal, ataupun artikel. Pengumpulan data di sini menggunakan 3 teknik, yaitu teknik observasi pengamatan, teknik interview atau wawancara, dan teknik dokumentasi. Yang pertama adalah teknik observasi pengamatan. Peneliti telah mengamati kondisi perusahaan secara langsung dengan memantau keadaan dari perusahaan mengenai lingkungan Salon Rika dan strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh UMKM ini, serta data yang telah mendukung penelitian ini. Dan yang kedua adalah teknik interview atau wawancara.
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara juga secara terstruktur maupun tidak berstruktur dengan ownernya, konsumen, ataupun pegawai dari salon Rika mengenai strategi pemasaran jasa sewa kostum dan make up yang telah memanfaatkan peranan media sosial. Yang ketiga adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini juga dilakukan oleh peneliti dengan cara mengabadikan berbagai macam data yang didapatkan dari tempat penelitian. Kemudian adalah instrumen penelitian. Penelitian di sini adalah instrumen dalam peneliti ini mengumpulkan berbagai macam data terhadap masalah yang akan peneliti teliti. Sugiono pada tahun 2008 telah menjelaskan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai human interest yang berfungsi untuk menentukan fokus pada penelitiannya, memilih informan sebagai sumber datanya, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data yang didapatkan, menganalisis data, dan juga menafsirkan data serta membuat suatu kesimpulan atas semuanya. Kemudian adalah metode analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, di mana menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian ini yang berupa kata dan kalimat jawaban mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, maka data yang akan disajikan berupa rangkaian kata-kata yang dikumpulkan dengan berbagai macam cara seperti observasi langsung ke perusahaan, wawancara langsung pada sumbernya, dan mengambil dokumentasi yang didapat pada perusahaan. Setelah data yang dikumpulkan akan diolah dan pengelolaan data akan diawali dengan reduksi data dari data yang didapatkan saat penelitian. Selanjutnya, penyajian data dari hasil reduksi serta mengambil kesimpulan terhadap masalah-masalah yang didapat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum